Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Bapak absen dulu ya. Ade Fatimah. Adinda, maaf. Al-Rafi. Andintias Putri. Ice breaking hari ini tentang tepuk, tapi yang ada iramanya, karena kelas 11 AK1 ini suka dengan irama musik ya. Nah, jadi ada iramanya. Ketika Bapak bilang tepuk 1, nah kalian langsung tepuk 1 seperti tepuk biasa. Tepuk 2 itu kanan dan kiri. Tepuk 3 kanan kiri atas. Tepuk 4, nah ini agak beda ya. Tepuk 4, jadi kanan tek-tek, jeda tek-tek gitu ya. Tepuk 5 seperti tepuk 3, tapi ada jedanya. Tepuk 5, bisa semua? Oke, dicoba dulu. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3. Oke, saya combine ya. Tepuk 1 dan 2. Nah, kompak ini. Kasih jeda ya. Tepuk 1, tek. Kalau tepuk 1 dan 2 berarti tek, tek, tek. Gitu. Bisa dipahami? Oke, tepuk 1 dan 2. Oke, mulai kompak. Tepuk 3. Tepuk 4. Tepuk 5. Oke, sekarang naik level lagi. Lebih sulit lagi. Tepuk 2 dan 4. Kayaknya mulai pelan ya, biar biar nggak salah gitu. Ayo fokus ya. Iramanya diingat-ingat lagi, ada jedanya biar seragam semua. Oke, tepuk 1 dan 2. Oke, tepuk 1 dan 3. 2 kali tepuk 4. 2 kali tepuk 5. 3 kali tepuk 5. Oke, kasih aplaus untuk kalian semua. Berarti masih fokus dan kompak untuk AK1. Nah, pertemuan sebelumnya, ada yang masih ingat materinya tentang apa? Silakan angkat tangan. Masih? Semuanya masih ingat? Materi tentang apa? Oke, semuanya masih ingat tentang kelangkaan. Nah, contoh kelangkaan di sekitarmu. Ada yang bisa menyebutkan contohnya apa saja? Ya, Mas Raffi, silakan. Contoh kelangkaan. Ya. Oke. Berarti ada 3 kelangkaan di daerahnya Mas Raffi. Kasih plus untuk Mas Raffi. Oke, selanjutnya, mengapa masker langka saat COVID? Ketika COVID kalian kelas berapa dulu? SMP ya? Berarti masih ingat gimana susahnya nyari masker ya? Kenapa kok bisa langka saat COVID? Ada yang bisa jawab? Angkat tangan. Ya, Mbak Griselda. Masker langka pada saat itu dikarenakan adanya panik attack di banyak orang, panik buying di banyak orang yang itu langsung banyak ada di rumah, sehingga menyebabkan permintaan semakin meningkat sedangkan ketersediaannya itu semakin menipis. Ya, betul. Karena panik buying ya. Karena orang-orang takut kehabisan sehingga mereka langsung beli banyak di stok. Khawatirnya nanti kalau beli besoknya khawatirnya habis. Akhirnya mumpung sekarang ada uang, langsung beli yang banyak. Nah, itu menyebabkan stok-stok di apotek-apotek itu semua pada habis. Kasih plus untuk Mbak Griselda. Nah, dari contoh-contoh tadi bisa disimpulkan kira-kira pengertian dari kelangkaan itu apa? Ada yang masih ingat? Silakan angkat tangan. Ya, Mbak Ade, silakan. Kelangkaan adalah kondisi di mana sumber daya tidak dapat memenuhi kebutuhan manusia. Perlu diketahui bahwa kelangkaan ini merupakan salah satu permasalahan
ekonomi. Hal ini dapat terjadi karena beberapa faktor, salah satu di antaranya yaitu perkembangan penduduk. Sangat jelas, perkembangan penduduk yang sangat pesat di setiap tahunnya tanpa diimbangi dengan sumber daya akan menyebabkan kesulitan untuk memenuhi kebutuhan dan kegiatan produksi. Dan kelangkaan dapat diantisipasi dengan manusia bisa membuat skala prioritas dalam memenuhi kebutuhan. Wah, luar biasa, sangat lengkap ya. Kasih plus untuk Mbak Ade. Jadi pengaruh pertumbuhan penduduk menyebabkan kebutuhan meningkat, tapi alat pemuasnya tidak bisa mengimbangi pertumbuhan penduduk tersebut. Nah, manfaatnya belajar ini apa untuk masa depanmu nanti? Saya bacakan. Yang pertama, peserta didik mampu mengidentifikasi permasalahan ekonomi yang terjadi di masyarakat. Jadi kalian akan lebih peka dengan masalah-masalah ekonomi di sekitar kalian, diidentifikasi masalahnya. Kemudian yang kedua, peserta didik mampu menganalisis permasalahan ekonomi di kehidupan sehari-hari berdasarkan konsep ekonomi klasik dan modern. Dari masalah-masalah tadi diidentifikasi mana yang termasuk masalah ekonomi klasik dan mana yang termasuk masalah ekonomi modern. Kemudian yang ketiga, dari semua permasalahan tadi, kalian mencari solusi alternatif yang terbaik dari permasalahan tadi. Nah, untuk mengukur pemahaman awal, silakan di-scan barcode ini atau diklik link yang sudah saya bagikan di WA grup masing-masing. Pretest ini untuk mengukur kemampuan kalian sudah sejauh mana pemahamannya tentang masalah pokok ekonomi klasik dan modern. Oke, waktu habis ya untuk mengerjakan pretest. Saya cek pemahamannya sudah cukup baik dan nilai tertinggi diperoleh oleh Mbak Mirojul Anggraini. Wih, kasih plus untuk Mbak Mirojul Anggraini. Dia mengumpulkan tercepat dan paling tinggi nilainya. Oke, untuk pemahaman awal sudah cukup baik. Kita lanjut. Ada studi kasus. Ada informasi resmi bahwa di Kecamatan Buduran akan didirikan sebuah kampus yang besar bertaraf nasional. Jika kamu seorang pengusaha yang memiliki modal juta, kira-kira kamu ingin membuka usaha apa? Saya mulai dari modal yang kecil dulu. Misalkan kamu punya modal 5 juta, terus ada kampus yang besar di Kecamatan Buduran. Ada yang bisa jawab, kalau punya modal 5 juta, kalian ingin membuka usaha apa? Silakan angkat tangan. Ya, Mbak Ceska, silakan. Ini saya akan membuat kios produk makanan, Pak. Jadi saya hanya akan memproduksi di bahan yang besar. Lalu saya akan melakukan pengiriman atau COD produk saya dari sekitar kampus. Oke, kasih plus untuk Mbak Ceska. Ya, betul ya, karena mahasiswa ini butuh makan jelas, terutama kalau makan siang, biar nggak sering-sering keluar, akhirnya bisa COD, diantar langsung oleh Mbak Ceska. Kalau misalkan, pertanyaan ketiga ya, kalau misalkan kalian diberi atau mempunyai modal 300 juta, kira-kira kalian ingin buka usaha apa di sekitar kampus? Silakan. Ya, Mbak Nimas. Menurut saya dengan modal 300 juta itu cocok untuk membangun kos-kosan, Pak. Karena kan kalau mahasiswa-mahasiswa itu kan nggak dari kota itu kan, masih ada dari kota lain yang tidak punya saudara mungkin itu, jadi mereka perlu tempat tinggal. Saya bikin kos-kosan. Iya, bagus. Kasih plus untuk Mbak Nimas. Tentu ya, kalau ini kampus bertaraf nasional, jelas yang kuliah tidak hanya mahasiswa di sekitar sini saja, tapi di luar-luar kota, bahkan di luar pulau pasti juga ingin kuliah juga di sini. Pasti mereka butuh kos-kosan. Jadi jawaban dari Mbak Nimas sudah sangat sesuai. Oke. Saat kamu berbelanja di pasar, kamu melihat sedang terjadi interaksi antara pedagang dan konsumen. Ada juga interaksi antar pedagang dengan distributor. Nah, dalam kegiatan tersebut tak luput dari terjadinya sebuah masalah. Coba kamu lihat, ada konsumen yang sedang protes dengan pedagang. Berdasarkan video yang sudah kalian amati tadi, kira-kira apa yang kalian ketahui tentang permasalahan ekonomi? Silakan angkat tangan. Ya, Mbak Ananke. Permasalahan ekonomi adalah permasalahan yang terus muncul meskipun telah ditangani akibat kebutuhan manusia untuk diri sumber daya yang tersebut.
Oke, nah ini ada video studi kasus. Jadi tadi tentang masalah ekonomi klasik dan modern, pemahaman kalian sudah cukup baik. Sekarang kita lihat video studi kasus. Tapi sebelumnya, clue-nya tadi saya panggil dulu ya. Sudah siap clue-nya? Masih ingat tadi konsentrasi gimana? Masih ingat? Oke, konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Oke. Nongkrong dan berkunjung ke coffee shop sehingga dapat lebih tertarik untuk mendatangi coffee shop tersebut. Berdasarkan ilustrasi tersebut, masalah ekonomi modern yang dipertimbangkan adalah terkait pertanyaan. Oke, saya pause. Ada yang bisa jawab pertanyaan ini dari Pak Santoso? Kira-kira masalah yang dihadapi Pak Santoso itu apa dari 5 ini? Silakan angkat tangan. Ya, Mbak Nimas. Menurut saya itu forum. For whom? Kenapa? Karena tadi kan disebutkan Pak Santoso. membangun coffee shop dengan tema yang estetik dan kekinian, karena melihat dari pasar remaja itu yang suka gaya hidupnya suka nongkrong. Oke, kita lihat ya. Teman kece, masalah ekonomi modern adalah masalah Banyang D. Oke, jawaban Nimas betul ya. Kasih plus untuk Mbak Nimas. Oke, tujuan dari diskusi kelompok ini yang pertama mengidentifikasi permasalahan ekonomi yang terjadi di masyarakat. Kemudian yang kedua menganalisis permasalahan ekonomi di kehidupan sehari-hari berdasarkan konsep ekonomi klasik dan modern. Dan yang ketiga merumuskan solusi alternatif untuk mengatasi permasalahan ekonomi. Dan yang keempat mempresentasikan hasil analisis dan solusi secara berkelompok. Silakan membuat kelompok menjadi 6 ya, ditata mejanya, ada yang di sini atau yang di belakang sesuai kelompoknya masing-masing. Silakan. Oke, saya bagi LKPD-nya, lembar kerja peserta didik, kelompok 1, kelompok 2. Nah, tolong disalurkan ke belakang, kelompok 3, kelompok 6. Kelompok 4. Kelompok 1 aman? Nggak ada kendala? Aman. Kelompok 2 ada kendala? Aman? Kelompok 6 ada kendala nggak kira-kira? Nggak ada ya? Aman. Oke, silakan dilanjut. Kelompok 4 ada kendala kira-kira? Oke, silakan dilanjut. Permisi ya. Kelompok 5 ya ini ya? Iya. Ada kendala mungkin? Belum ada kendala. Oke, sudah paham tapi ya? Ya. Oke, silakan dilanjut. Ayo, kelompok 2 dipersilakan. Yang lainnya tolong diperhatikan ya. Clue-nya saya panggil dulu. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Oke, silakan. Nggak usah. Berdiri aja, langsung menghadap ke teman-teman. Tetap di situ aja. Baik, terima kasih. Jadi saya mau dari kelompok 2 yang akan mempresentasikan jawaban dari soal banyak UMKM kesulitan bersaing dengan produk lokal. Jadi yang pertama, menurut kelompok Anda, apa saja dampak dari tersebut terhadap masyarakat? Jadi jawabannya ini meningkatnya angka kemiskinan bagi masyarakat yang mempunyai usaha karena kalah saing dengan produk impor. Yang Lalu untuk pertanyaan kedua terkait faktor apa saja yang menyebabkan masalah ini, yaitu masalah terkait UMKM kesulitan bersaing dengan produk impor, yaitu kami memilih 2 jawaban, yaitu yang bersumber dari pemerintah. Pemerintah mengizinkan barang luar negeri secara ilegal tanpa adanya kejelasan status hukum. Maksudnya di sini tidak ada kejelasan terkait status hukum itu, yaitu terkait tidak adanya pajak, kemudian sertifikasi halal, kemudian perizinan edar, serta hal lain yang berlaku setara dengan
Bea Cukai pada semua barang impor agar semua masyarakat beralih ke produk lokal dan UMKM. Terima kasih. Oke, kasih plus untuk kelompok 2. Sudah sangat lengkap dan detail dari pembahasan kelompok 2. Ada yang mungkin menambahkan atau berkomentar dari presentasi kelompok 2? Disilakan. Dari kelompok yang lain? Tidak ada? Berarti sudah cukup bagus ya presentasi kelompok 2. Sekali lagi kasih plus untuk kelompok 2. Oke, selanjutnya kelompok 3. Silakan kelompok 3. akan membagikan hasil dari kelompok kami tentang pengangguran daerah pedesaan kami. Yang pertama yaitu menurut kelompok Anda, apa saja dapat direkomendasikan terhadap masyarakat. Menurut kelompok kami, menyebabkan kemiskinan yang meningkat, menurunnya kualitas hidup dan menurunnya produktivitas pertanian. Dannya akan dibedakan oleh teman-teman. Kedua, yaitu faktor apa saja yang menyebabkan masalah ini. Ini saya menyebutkan 3, yaitu kesenjangan pendidikan, yang artinya kurangnya fasilitas pendidikan di pedesaan, khususnya daerah-daerah yang terpencil yang kesulitan mencari pekerjaan. Yang kedua, kurangnya lapangan pekerjaan, yaitu jumlah lapangan pekerjaan lebih sedikit dari jumlah pelamar pekerjaan. Yang ketiga, yaitu pertumbuhan penduduk yang cepat, artinya jumlah tenaga yang artinya pertumbuhan penduduk yang cepat, jumlah tenaga kerja yang meningkat setiap tahunnya, tetapi tidak seimbang dengan jumlah pekerjaan yang dibuka lapangannya. Oke. Siapa saja pihak-pihak yang terlibat dalam masalah ini? Yang pertama, pemerintah daerah bertanggung jawab dalam menyediakan lowongan pekerjaan. Yang kedua, masyarakat pedesaan yang sering terpengaruh langsung oleh tingkat pengangguran dan seringkali berperan sebagai tenaga kerja kecil. Yang ketiga, ada lembaga keuangan menyediakan akses permodalan untuk usaha kecil dan usaha mikro. Selanjutnya akan dibacakan oleh Mas Bayu. Ini saya akan membacakan apa saja nanti biasanya 2 tahun mengatasi yang nomor 1 ada program padat karya tunai dengan PKB. Yang kedua ada pengembangan UMKM di pedesaan. Selanjutnya ada peningkatan akses pendidikan. Selanjutnya akan dibacakan oleh Bu. Nah, selanjutnya poin yang kelima, yaitu apakah alternatif solusi tersebut ini jika dulu apakah solusi yang ditawarkan oleh kelompok Anda. Nah, dari sebagian solusi yang sudah dijelas sudah ditebak seperti pengembangan padat karya dan pengembangan UMKM masih menciptakan lapangan kerja sementara, tetapi belum sepenuhnya mengatasi akar masalah pengangguran di pedesaan karena adanya faktor seperti keterbatasan infrastruktur dan kendalanya pendidikan. Jadi itu tadi hasil dari diskusi dari kelompok kami. Mungkin ada kelompok lain yang ingin menambahkan. Oke, dipersilakan yang memberikan komentar atau menambahkan dari hasil presentasi dari kelompok 3, yaitu tentang tingkat pengangguran di daerah pedesaan yang semakin meningkat. Tidak ada? Oke, dari kelompok 1. Oke, silakan. Saya waktu kelompok 1 mungkin menambahkan karena jadi sepertinya belum di-mention Untuk poin yang mana? Oh ini, poin yang A. Menurut kelompok Anda apa saja dampak dari masalah tersebut terhadap masyarakat? Kan di sini studi kasusnya tingkat pengangguran di daerah pedesaan semakin meningkat. Mungkin kelompok kami hanya menambahkan satu, yaitu semakin banyaknya kriminalitas karena untuk memenuhi kebutuhan mereka kan tidak bekerja, jadi angka kriminalitas itu memungkinkan untuk meningkat seperti itu.
Oke, bagus. Terima kasih kepada Mbak Nimas perwakilan dari kelompok 1. Selanjutnya kelompok enam dulu. Silakan kelompok 6. Ini saya akan membacakan hasil diskusi kelompok kami, kelompok 6, tentang terjadinya ketimpangan pendapatan antara masyarakat perkotaan dan pedesaan. Yaitu menurut kelompok Anda, apa saja dampak dari tersebut kepada masyarakat? Menurut kelompok kami, dampak tersebut pada masyarakat yaitu ketimpangan ini dapat memicu masalah sosial seperti kemiskinan di pedesaan dan tekanan sosial di kota-kota besar. Selanjutnya poin B akan dibacakan oleh teman saya. Selanjutnya poin B. Faktor apa saja yang menyebabkan masalah ini? Faktor yang menurut kelompok saya, faktor yang menyebabkan masalah ini adalah 1. Peluang ekonomi. Masyarakat perkotaan lebih banyak kesempatan kerja yang bervariasi. 2. Perkotaan biasanya memiliki akses lebih baik terhadap pendidikan berkualitas. 3. Infrastruktur dan layanan. Infrastruktur di kota umumnya lebih baik termasuk transportasi, kesehatan, dan komunikasi. Selanjutnya akan bacakan oleh Mas. Selanjutnya poin C. Siapa saja pihak-pihak yang terlibat dalam masalah ini? Yang pertama ada pemerintah, yang kedua masyarakat pedesaan, ketiga masyarakat perkotaan, yang keempat investor dan pengusaha, dan yang terakhir lembaga non pemerintah. Poin B, apa saja alternatif solusi yang pernah dicoba untuk mengatasi masalah ini? Menyediakan akses pendidikan yang lebih baik dan program pelatihan kerja untuk pedesaan, mendorong usaha kecil dan menengah, memberi bantuan atau subsidi kepada masyarakat pedesaan, dan mengembangkan sektor pariwisata berbasis pertanian untuk menciptakan lapangan kerja. Poin D akan dijelaskan oleh teman saya. Poin B adalah alternatif solusi yang tidak efektif jika belum apa solusi yang ditawarkan oleh kelompok Anda. Untuk solusi alternatif yang tidak efektif dan menurut pendapat kelompok saya, 1. Meningkatkan akses terhadap jalan, listrik, air bersih dan fasilitas di daerah pedesaan. 2. Meningkatkan teknologi pertanian modern dan akses untuk meningkatkan produktivitas. Dan yang ketiga, memberikan otonomi kepada pemerintah daerah untuk merencanakan dan melaksanakan program pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Oke, itu tadi kelompok 6. Kasih aplaus untuk kelompok 6. Saya kira sudah. Oke, karena sudah presentasi semua dan hasilnya juga cukup memuaskan ya. Semuanya presentasinya dengan baik, bisa menganalisis permasalahan dengan baik, bahkan memberikan solusi yang terbaik atas permasalahan yang dihadapi. Kasih aplaus untuk kalian semua. Kita ke kesimpulan materi. Ada yang bisa menyimpulkan kita hari ini belajar apa saja yang sudah kalian dapatkan? Silakan angkat tangan. Ya, silakan Mbak. Dari kesimpulan materi pada materi ini, saya bisa menyimpulkan ada fokus masalah teori klasik itu lebih sederhana dibanding fokus masalah teori modern yang sangat kompleks. Hanya ada masalah produksi, distribusi atau penyaluran barang dan konsumsi. Sedangkan modern meliputi what to produce atau barang apa dan berapa banyak jenisnya, dan how to produce, bagaimana cara memproduksi untuk menghasilkan produk yang berkualitas, dan juga alternatif untuk memproduksi suatu produk, dan juga for whom to produce, yaitu target pasar dari suatu produk. Setelah itu juga kita mempelajari studi kasus dari masalah ekonomi yang sudah dibagi berkelompok. Di sini kita bisa menyimpulkan dari faktor apa saja, terus dampaknya, dan juga solusi pemecahan dari pemerintah, dan juga solusi pemecahan dari kita sendiri, yaitu kita dituntut untuk berpikir kritis di sini. Oke, kasih aplaus untuk Mbak. Kita lanjut ke post-test. Nah, silakan dibuka HP-nya masing-masing, boleh sambil buka catatan masing-masing ya.
Dikerjakan post-testnya melalui aplikasi Kahoot. Nah, buka webnya, kalian buka web Kahoot IT. Sudah dibuka Kahoot IT, silakan di-scan ini atau dimasukkan pin ini ya. Ya, silakan. Oke, kita mulai. Soalnya sama. Banjir bandang yang terjadi di belakangan ini telah menyebabkan berbagai kerusakan lingkungan yang cukup parah. 50 detik. Sudah 6 yang menjawab, sudah 8. Oke, yang menjawab betul yang B ya, ada 19 anak. Kita next. Skor tertinggi Felicia. Felicia ini berarti jawabnya betul dan cepat. Semakin cepat maka poinnya semakin tinggi. Oke, kita next. Tanya terakhir, pertanyaan terakhir. Pertanyaan penentu. Berdasarkan informasi di bawah, pernyataan yang sesuai dengan grafis tersebut adalah grafik. Oke, pertanyaan terakhir ya. Kurang 5, kurang 3. Oke. Skor tertinggi adalah, ya bisa dilihat di HP-nya masing-masing juga kok. Di situ yang tertinggi nomor 3 adalah Vio, nomor 2 Aulia, nomor 1 adalah Nimas. Oke, kasih aplaus untuk mereka bertiga. Oke anak-anak, karena waktunya sudah mau habis ya. Jadi setelah kita post test sudah, kita ke refleksi. Jadi pembelajaran hari ini saya menggunakan metode pembelajaran yaitu PBL, yaitu Problem Based Learning. Jadi pembelajaran berbasis masalah, di mana dari masalah tersebut sehingga kalian bisa belajar dari permasalahan tersebut. Mungkin ada yang bisa mewakili teman-temannya dari semua yang kita lakukan tadi, kira-kira gimana perasaannya? Silakan, salah satu angkat tangan dan berdiri. Oke, boleh, silakan berdiri. Oke, refleksi saya pada hari ini adalah saya merasa hari ini sangat senang karena materi hari ini membuat saya lebih memiliki pengetahuan dan wawasan terkait masalah ekonomi. Cara penyampaian materi hari ini juga sangat menyenangkan karena menggunakan metode seperti penggunaan PowerPoint, terus penampilan video dan juga penggunaan Canva. Oke, terima kasih. Kasih aplaus untuk Mbak Ataya. Oke, karena materi semua sudah tersampaikan, saya sampaikan juga materi berikutnya yaitu tentang sistem ekonomi. Ya, saya minta setelah kita belajar tadi di rumah tetap direview lagi karena dengan kalian mereview akan mempertajam ingatan kalian. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kita akhiri hari ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaian hari ini. Dan saya berdoa semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat untuk masa depan kita nanti. Amin, amin, ya rabbal alamin. Sekian, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.